harus memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikannya. The moment you realize how important time is, your entire perspective will be changed. Yakin masih mau nunda-nunda? Mulai sekarang juga yuk di simpanan pasti. Disiplin is a choosing between what you want now and what you want most. Untuk capai impian kamu itu sulit. Punya impian yang tidak tercapai itu juga sulit. Capai impian kamu dengan simpanan pasti itu mudah. Kenapa masih pilih yang sulit? Tahukah kamu kalau compound interest atau bunga berbunga adalah salah satu keajaiban dunia menurut Albert Einstein? Kalau kamu punya uang 1 miliar, kamu cukup menabung 5,5 juta per bulan selama 10 tahun dengan bunga 8% per tahun. Kok bisa begitu? Bagaimana caranya? Yuk kita lihat contoh berikut. Nah, sudah lihat kan hasilnya? Dengan jumlah yang sama namun hasil yang berbeda. Kalau kamu mau nabung manual 1,1 miliar tidak dengan compounding interest, kamu harus nabung 5,5 juta selama 15 tahun loh. Lama banget kan? Kapan hari bisa traveling keliling dunia? Keburu tua nantinya. Yakin masih mau nunda-nunda untuk impian pasti kamu? Mau banget tapi bingung mau mulai dari mana? Yuk cek simpanan pasti Hartana. An investment in knowledge pays the best interest.
Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Wah, ini saya hafal sekali nih. Selamat malam Ibu Somi, apa kabarnya? Luar biasa, Baik-baik, senang Deta. sekali loh. Senang sekali loh Ibu tidak pernah lewatkan acara Iya. kita nih. Aduh, terima kasih sekali. Nah, saya ingin selamat malam juga dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Siapa. Nih, sebelumnya saya ingin menyapa apa kabarnya Bapak Ibu dan datang di mana saja. Kalau saya lihat di data saya ini banyak sekali peserta-peserta yang datang dari seluruh Indonesia. Boleh mungkin Bapak Ibu untuk mengetikkan di kolom Bapak datang dari kota mana saja. Oke, boleh silakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara CEO Menyapa yang diadakan oleh Hartana Group. Oke, boleh. Oke, Ibu Emilan. Halo Ibu, selamat datang dari Jakarta. Ibu Somi dari Surabaya. Oke, masih Pulau Jawa. Oke, mungkin ada yang dari Bali atau dari Sumatera. Boleh loh untuk bergabung dengan kita pada malam hari. Oke, baik Bapak Ibu. Wow, ada Ibu Elizabeth dari Pekalongan. Iyo, berdekatan ya, hampir mirip ya dengan Surabaya. Oke, wow, ada yang dari Singapura, luar biasa. Kuningan, aduh. Senang sekali acara pada malam hari ini itu dihadiri oleh banyak peserta dari seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyapa Bapak Ibu, selamat datang di acara CEO Menyapa dari Hana Group. Saya, Beradeta, akan memandu acara pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, acara CEO Menyapa ini adalah acara 3 bulanan dari Hartana Group, di mana topik-topiknya selalu bervariasi. Tentunya ini selalu dinantikan oleh para anggota. Spesial malam ini kita akan membahas tentang perencanaan pajak dan investasi. Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah memiliki investasi atau bahkan mungkin ada yang belum dan berencana ingin berinvestasi. Saat ini kita melakukan investasi, tentunya kita harus siap dengan adanya pajak. Nah, Bapak Ibu, urusan pajak investasi ini itu memusingkan kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, Bapak Ibu, belum kita memulai acara pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk aktifkan mic Bapak Ibu supaya acara kita pada malam hari ini itu bisa lancar. Jadi Bapak Ibu yang masih menyalakan mic-nya boleh dibantu untuk mematikan atau meng-mute-kan mic dari Bapak Ibu. Jadi acara pada malam ini itu bisa berlangsung dengan lancar. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu untuk mematikan mic-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai acara pada malam hari ini. Nah, tadi Bapak Ibu saat menunggu acara ini dimulai, tim kami sudah menayangkan hari ini ada giveaway yang akan kita bagikan pada malam hari ini. Nah, saya mau informasi nih, ada apa saja nih giveaway yang akan kita bagikan? Nah, kita punya 10 voucher diskon senilai 1 juta untuk jasa administrasi akmuting dan pajak. Kemudian ada 5 voucher diskon senilai 2 juta untuk jasa pendampingan panggilan ke KPP. Bapak Ibu, di musim-musim pelaporan pajak ini tentunya ya banyak hal-hal krusial yang perlu dibantu nih biasa dari konsultan pajak. Nah, pada malam hari ini narasumber kita dari MRB Finance itu membagikan voucher untuk Bapak Ibu. Nah, caranya gampang saja Bapak Ibu, ajak 5 teman Bapak Ibu untuk follow IG MRB Finance dan subscribe YouTube channel dari MRB Finance juga. Kemudian screenshot hasil follow dan subscribe YouTube channelnya, kirimkan ke tim Hana di 0812 8252 7358 dan pemenang akan kita umumkan di akhir acara. Nah, Bapak Ibu mungkin di kolom chat Zoom Bapak Ibu sudah diinformasikan juga untuk oleh tim kami. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti syarat dan ketentuannya melalui Zoom chat kami. Dan spesial malam ini Hartana Group akan bagi-bagi juga saldo kepada semua peserta yang sudah mendaftarkan ke acara pada malam hari ini. Nah, untuk semua peserta yang sudah mendaftar akan mendapatkan voucher untuk membuka saldo simpanan pasti senilai 500.000. Nah,
Apa sih Bapak Ibu untuk simpanan pasti itu? Nanti kita akan informasikan apakah simpanan pasti itu. Nah, sekarang saya akan menyapa dulu kedua narasumber kita pada malam hari ini. Sudah hadir kedua narasumber kita yang ganteng ya tentunya Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya ingin menyapa Bapak Joni Gunawan, CEO dari Hartanah Group. Halo Pak Joni, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo Pak Joni, waduh segar sekali. Bagaimana Pak kabar di Australia? Kabarnya baik, Australia lagi penggantian cuaca. Jadi dari musim panas ke musim gugur ya, fall ya, musim gugur. Jadi hujan agak sejuk-sejuk gitu ya, antara 20-23 derajat maksimum dan paling rendah bisa 12, bisa 13. Jadi agak sejuk-sejuk dingin, nyaman nih. Aku suka nih kayak gini karena adem. Susah nih ya kalau kondisi nyaman. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Joni Gunawan. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Mario Buana selaku Managing Director MRB Finance. Halo Pak Mario, selamat malam. Ya, malam Benande, terima kasih. Apa kabar? Luar biasa, senang sekali Bapak bisa hadir di acara kita pada malam hari dan berbagi tentang pajak dan investasi. Oke, terima kasih Pak. Sebentar kita mulai acara pada malam hari. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke acara kita. Namun sebelumnya, Pak Joni Gunawan akan menyapa Bapak Ibu dan memberikan informasi terupdate seputar dunia ekonomi. Namun sebelumnya kita akan lihat profil dari Pak Joni Gunawan. Kami persilakan. Halo, kedengaran semua? Kedengeran Pak? Dengar. Oke. Apa kabarnya semua? Semoga sehat semua ya. Jadi hari ini kita kan ngomongnya lagi hot topic yaitu soal pajak ya, dan kita juga hubungin sama yang biasa topik kita tentang investasi ya kan. Jadi kita mau share beberapa good news yang saya lihat bahwa sekarang ini ekonomi udah mulai lebih jalan ya kan. Di Australia pun mereka ada report bahwa unemployment rate itu udah seperti pre-COVID, sebelum COVID. Jadi istilahnya mulai banyak lapangan kerja diciptakan, jadi udah masa-masanya pre-COVID. Jadi itu di Australia udah ngalamin seperti itu. Dan harga properti, ini lucunya, harga properti di Australia itu meningkat. Kebutuhan properti itu meningkat. Kenapa seperti itu? Karena sekarang trennya banyak yang udah work from home. Dulu kan kerja ke kantor gitu ya, karena sekarang udah nggak perlu ke kantor. Jadi trennya gitu, kantor kosong, jadi kota kosong. Dan ternyata selama COVID semua orang terbukti bisa kerja dari rumah. Jadi mereka sekarang carinya yang sebelah pantai, sambil kerja bisa nikmati lifestyle gitu. Jadi Australia trennya seperti itu. Jadi rumah yang pinggiran sekarang harga lagi naik. Rumah yang dekat pantai, dekat park atau apa. Jadi itu yang lebih besar itu lagi tren. Tanah yang saya kan mau bangun rumah. Tanah yang saya beli 1,5 tahun lalu, saya baru dapat info dari tetangga, mereka jual harganya udah naik 40%. Luar biasa ya, cuma 1 tahun lebih. Jadi itu sebuah show minat bahwa
bahwa ekonomi buying power itu mulai meningkat lagi. Jadi itu good news ya kan yang ini. Nah di Indonesia yang aku dengar dari beberapa teman juga mulai pulih ya kan, mulai hampir back to normal ya kan. Demand ekonomi, kebutuhan ekonomi itu mulai meningkat lagi. Jadi saya mau himbau teman-teman untuk jangan miss the momentum, jangan sampai kita nunggu istilahnya mau mulai normal, mulai membaik ya kan. Ternyata kehilangan momentum. Momentumnya adalah sekarang. Ya itu lagi pemulihan. Jadi banyaklah beraktivitas karena ini akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pemulihan ekonomi yang sangat cepat ya. Jadi kita merasanya tumbuh tapi sebenarnya pemulihan kepada yang sebelumnya gitu ya. Itu banyak karena begitu banyak perubahan, banyak bisnis yang sudah tidak lagi ada. Jadi kebutuhan produk dan jasa atas banyak hal itu perlu diisi. Nah, ini jadi peluang buat kita untuk bisa ngambil peluang itu. Nah, salah satu tandanya adalah kalau teman-teman tahu suku bunga deposito bank itu diturunkan. Ya, jadi diumumkan tuh. Ternyata kemarin ada bank yang umumin dia deposito sama bank itu cuma 2,5% setahun. 1 tahun 2,5%. Dampaknya apa kalau suku bunga diturunkan? Otomatis orang yang nabung di bank, pengusaha lah atau siapapun merasa buat apa uang saya taruh di bank ya kan, karena bunganya terlalu kecil. Jadi menstimulus para deposan untuk keluarin uang untuk diusahakan daripada hanya taruh di bank karena bunganya terlalu kecil. Mending diusahakan, mending diresikokan, diusahakan supaya hasilnya lebih besar. Jadi otomatis banyak sekali nanti uang akan ngalir dari deposito karena bunganya rendah untuk membantu mendorong ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Jadi membantu mendorong kebutuhan untuk usaha, membeli sesuatu, roda ekonomi akan memutar. Jadi inilah tanda-tanda yang arahnya ke sana. Terus salah satu faktor yang sangat kuat adalah di bidang properti. Indonesia itu properti sangat penting sekali. Juga mulai banyak stimulus seperti bisa beli dengan DP-nya sangat rendah atau bisa nol, dan juga ada juga ininya apa tuh namanya, dulu harus DP-nya tinggi baru boleh beli, sekarang DP rendah udah bisa karena para bank di Indonesia cukup pinter untuk mengelola resiko saat pandemi. Jadi sekarang mereka malah likuiditasnya cukup banyak, jadi mereka mau berikan pinjaman. Tapi banyak waktu itu awal-awal orang masih takut ya, bisa nggak sanggup mereka terima pinjaman. Nah ini dengan banyak kelonggaran ini, salah satu properti akan memicu kenaikan. Jadi kalau propertinya laku, otomatis batu buat bangun, besi ya kan, semen, itu turunan properti furniture dan hordeng semua turunannya tuh pasti ada kemajuan ekonomi. Jadi karena kalau properti maju tuh kepada real ekonominya meningkat, buruh kerja meningkat dan lain-lain. Jadi semoga ini benar-benar bisa meningkatkan yang apa terjadi di Australia, semoga bisa juga kita lihat ada terjadi juga di Indonesia karena tren-tren perubahan ini dan kebutuhan properti meningkat. Jadi ini adalah exciting ya kan. Nah, tapi dengan situasi seperti ini saya tetap mau para nasabah memfokuskan untuk meningkatkan cash flow ya kan. Bagaimana ningkatin cash flow supaya cash flow-nya kuat, ya bulan cash-nya kuat, baru kita bisa banyak opsi untuk bisa lakukan banyak hal. Nah, musuhnya investasi adalah bukan pajak salah satu, tapi musuhnya adalah inflasi. Ya kan? Musuhnya investasi adalah inflasi. Nah, jadi kita harus belajar investasi supaya bisa melawan inflasi, tapi jangan lupa kita harus perhitungkan bagaimana supaya perencanaan pajaknya. Jangan sampai kita menghasilkan keuntungan, tapi karena kita tidak hati-hati dengan pelaporan pajak pribadi kita dan usaha kita, akibatnya tiba-tiba ada surat cinta datang dari Dirjen Pajak. Contohnya kurang bayar senilai sekian M gitu kan, kaget. Oh, ya kan, bayarnya pakai apa kan, tidak siap gitu. Itu yang seringkali terjadi.
Jadi sangat penting untuk melakukan perencanaan pajak supaya kita rencanakan dulu dan planning dulu bagaimana lapornya dan siapkannya. Nah, ini salah satu topik yang pembicaraan hari ini kan kita lagi masa-masa lapor pajak. Jadi saya senang sekali teman-teman mau belajar dan melakukan persiapan perencanaan supaya tidak kaget soal pajak dan pajak itu tidak harus ditakutin, tapi dipahami, dingertiin, dan dimaksimalkan supaya bermanfaat buat Anda dan keluarga Anda. Jadi dengan pengertian dan pemahaman, apalagi dengan expert seperti Pak Mario, wah banyak benefit yang bisa diterima. Ya, kira-kira seperti itulah kita akan gabungkan topik hari ini. Jadi teman-teman silakan bertanya, silakan interaksi supaya dapat maximum benefit dari event ini. Ya, itu dulu ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni Gunawan untuk informasi terupdate-nya tentang ekonomi. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau Bapak Ibu dengar Pak Joni Gunawan mengatakan akhir-akhir ini ada berita yang mengatakan bahwa bunga deposito dari suatu bank itu ada yang diturunkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini itu sedang mencari alternatif untuk simpanan Bapak Ibu. Nah, mungkin yang dulunya deposito terbiasa dengan deposito ingin mencari alternatif simpanan. Nah, Bapak Ibu, kami memiliki simpanan pasti, yaitu simpanan yang bunganya 8% per tahun. Simpanan pasti. Kalau yang ini adalah simpanan suka-suka bonus, di mana nanti bunganya itu akan dibagi dua. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan bunga dan Bapak Ibu akan mendapatkan bonusnya. Kemudian yang kedua ada simpanan suka-suka berhadiah, di mana Bapak Ibu nanti bunganya akan mendapatkan setiap bulannya. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini bunganya itu mulai dari 10%. Dan satu lagi ini adalah simpanan pasti, di mana ini bunganya mulai dari 8% per tahun, dan spesialnya pada bulan ini itu ada free cashback 100% di bulan ke-13. Oke, mungkin Bapak Ibu yang ingin mencari alternatif simpanan, boleh menghubungin Hartana Group atau tim admin kami. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan langsung masuk saja untuk topik inti kita, yaitu perencanaan pajak dan investasi. Oke, kita akan membahas sedikit apa sih investasi dan pajak itu. Nah, dengan narasumber kita pada malam hari ini Bapak Mario Buana. Selamat malam Pak Mario, kami persilakan. Ya, malam. Terima kasih. Oke, selamat malam. Nah, Pak Mario, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang pajak. Seperti Bapak ketahui ya Pak, kalau di zaman sekarang ini, orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sangat banyak. Kebutuhan dan keinginan ini semakin sulit untuk dibedakan karena tuntutan zaman yang semakin berkembang, di mana gaya hidup yang semakin kompleks pun membuat orang memiliki banyak tuntutan guna menunjang gaya hidupnya. Nah, untuk memenuhi semua tuntutan tersebut, ternyata tidak cukup dengan hanya mengandalkan gaji atau uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Nah, kalau misalnya anak milenial kan masih menggunakan uang dari orang tua ya Pak, ya uang jajan dikumpulin gitu kan. Nah, itu yang biasa mereka gunakan nih untuk investasi. Nah, termasuk milenial ini itu sekarang mulai melek nih Pak, yang namanya investasi, bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih dari investasi ini. Nah, salah satunya itu ya investasi itu Pak, gitu, untuk kalau milenial mungkin untuk memenuhi gaya hidupnya mereka. Misalnya nih yang ngetren sekarang ini adalah iPhone 12. Nah, dari hasil investasi pengen nih beli iPhone gitu. Nah, tapi kalau bukan milenial gimana bagi yang sudah menikah atau bagi para pekerja yang ingin memiliki rumah? Nah, investasi itu merupakan salah satu alternatif supaya hal tersebut bisa tercapai. Nah, penghasilan-penghasilan ini itu tidak luput dari pajak ya Pak ya, tentunya Pak, penghasilan dari gaji, penghasilan dari investasi. Nah, itu kan tidak luput dari pajak dan wajib kita laporkan. Nah, sebelum kita mulai ya Pak ya, pada malam hari ini saya ingin mengajak dulu untuk para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini untuk menyiapkan catatan, karena Pak Mario pada malam hari ini itu akan membagikan banyak ilmu ya. Kalau tadi Pak Joni bilang, pajak itu jangan ditakutin, tapi dipahami. Nah, untuk memahami itu, dengan kita mencatat, dan tentunya ini akan lebih mudah untuk kita pahami. Nah,
Nah, Pak Mario, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin teman-teman sekalian belum tahu, Pak Mario ini kan seorang Managing Director dari MRB Finance. Boleh cerita sedikit dulu Pak, MRB Finance itu bergerak di bidang apa? Mungkin teman-teman ingin lebih kenal ya Pak ya. Lebih kenal, maka akan sayang. Oke. Boleh Pak, silakan. Oke. Ya, jadi pesan kita itu bergerak dalam bidang kita melakukan pembuatan laporan keuangan, terus kita juga melakukan advisory buat para business owner yang mempunyai bisnis agar mereka lebih sadar tentang laporan keuangan mereka, agar mereka tidak hanya membaca laporan keuangan tapi mereka juga mengerti. Ya, kita juga mempunyai jasa untuk perpajakan di mana kita memastikan para customer kita taat pajak dan pajak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku agar mereka terhindar dari surat kantor pajak gitu. Ya, jadi memang selain itu kita juga mempunyai jasa untuk jasa administrasi untuk perusahaan, jadi seperti kayak pembuatan invoice atau pembayaran tagihan atau pembayaran gaji karyawan-karyawan perusahaan. Ya, paling gitu Bernadette. Oke. Jadi bukan hanya tentang pajak ya Pak ya, tentang invoice aja itu Bapak bisa membantu ya Pak ternyata ya Pak ya. Oke. Luar biasa. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini butuh bantuan untuk invoice aja, nah bingung itu seperti apa harusnya, boleh menghubungi MRB Finance. Oke, Pak, kita langsung masuk aja untuk topik yang pertama. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang hasil investasi yang terkena pajak, nah ini bagaimana Pak? Apakah semua investasi itu dikenakan pajak? Nah, ini bisa membantu para peserta yang sudah hadir di acara hari ini. Seperti saya sudah punya investasi, tapi masih kurang paham nih, pajaknya harus diapakan, seperti itu. Oke, jadi hasil investasi itu sebenarnya rata-rata ya, hasil investasi itu terkena pajak. Ya, rata-rata hampir semua sebenarnya. Ya, kenapa terkena pajak? Ya, karena hasil investasi itu menambah kita punya penghasilan, ya, menambah kita punya income. Nah, karena menambah kita punya income, jadi pajak itu, jadi pajak bilang kalau penghasilan kita naik, kita bayar pajaknya, gitu. Tapi memang juga ada beberapa investasi yang memang diciptakan tidak terkena pajak, gitu. Ada, gitu. Nanti kita bahas. Wow. Oke, jadi ada investasi yang tidak kena pajak. Mungkin ini bisa jadi pilihan Bapak Ibu yang hadir di sini supaya investasinya tidak dikenakan pajak ya Pak ya? Ya, boleh. Boleh. Akan kita bahas ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu, nah seperti Bapak bilang tadi ada investasi yang tidak dikenakan pajak. Boleh diceritakan ke kita Pak, investasi apa saja sih Pak? Gitu. Bapak Ibu jangan lupa siapkan catatan Anda. Supaya silakan Pak. Jadi kalau kita ngomong investasi kan sebenarnya sangat luas sekali ya. Kayak tadi dari informasi dari Hartama Group ya kan, ada properti ya, dan juga kita juga bisa investasi, mungkin kita juga ada bisa beli saham, ya. Kita juga bisa beli emas, kita juga bisa beli properti, bahkan ada juga yang beli jam tangan sebagai investasi, bahkan ada juga yang beli lukisan sebagai investasi. Ini masih banyak lagi. Nah, jadi memang rata-rata dari semua itu cuma ada satu tipe investasi yang nggak kena pajak, yaitu reksadana. Ya, jadi reksadana mau reksadananya itu produknya apapun, mau produknya, jadi mau reksadana itu menginvestasikan uangnya itu di saham, mau reksadananya yang investasikannya di properti atau reksadananya diinvestasikan di infrastruktur, yang penting reksadana hasil investasinya itu tidak dikenakan pajak dan itu legal, gitu. Nah, jadi rata-rata selain reksadana, bahkan kita profit dari jual jam tangan pun saja sebenarnya seharusnya ya dikenakan pajak, ya hanya mungkin kita
nggak ngomong-ngomong kita ada profit dari jual jam tangan ya. Kalau bisa jangan Pak gitu, nanti ketahuan dong orang minta minta profitnya Pak. Oke. Nah Pak, kok boleh mungkin diinformasikan ke kita kenapa ya Pak ya reksadana itu bisa nggak kena pajak Pak? Iya, jadi karena memang dia itu karena kumpulan dana. Jadi memang pajak itu mempunyai peraturan di mana kalau ada suatu kumpulan dana, karena memang itu kan kayak suatu kumpulan dana, jadi memang dibikin agar tidak kena pajak. Nah, yang kena pajak itu sebenarnya bukan reksadana, tapi yang kena pajak itu adalah yang pengelola reksadananya. Gitu. Jadi kelihatan oleh masyarakat awam adalah, oh kalau saya investasi reksadana itu hasil investasi itu tax free. Gitu. Memang diciptakan seperti itu oleh kantor pajak. Oke, baik. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak bahwa reksadana kan tidak kena pajak. Nah, ini saya ingin tanyakan juga nih Pak, apakah bisa disamakan dengan perlakuan dengan pajak final dividen sebesar 0%? Nah, akhir-akhir ini di awal Maret kita kan pernah baca berita ya Pak ya bahwa per 1 Maret 2021 adanya pajak final dividen 0%. Apakah benar dan apakah peraturan terbaru ini banyak memberikan keuntungan bagi para pelaku investasi? Oke. Jadi sebenarnya reksadana itu yang tax free itu tidak sama dengan pajak dividen 10%. Nah, kenapa? Karena pajak dividen 10% itu adalah pajak atas dividennya yang 10%. Ya. Jadi dan pajak dividen itu bisa 10% kalau dividennya itu diinvestasikan ke beberapa tempat, salah satunya reksadana, salah satunya saham. Tetapi kalau kita mendapatkan penghasilan, jadi dari ada dividen, kita investasikan, lalu kita pinter mengelolanya, lalu dapat penghasilan dari investasi itu, tetap kena pajak. Jadi itu berbeda. Kelihatannya sama-sama nol, tapi beda pajaknya. Oke, jadi kelihatannya saja ya Pak sama ya, padahal perlakuannya beda ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu jangan sampai terkecoh ya dengan hal ini ya. Karena beda-beda tipis ini sepertinya. Nah, lanjut nih Pak. Boleh dijelaskan mengenai tarif-tarif pajak ada apa saja nih Pak? Oke, ini agak banyak nih ya. Mungkin bisa dicatat satu-satu nih. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan siapkan. Ya, jadi memang ini saya akan sebutkan tidak dalam urutan tertentu ya. Jadi tapi ada yang enak, ada yang gede. Jadi kalau pertama ya, kalau kita ada profit dari transaksi atau trading saham atau investasi di bursa efek ya, di saham, itu pajaknya hanya ya 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Jadi sangat kecil. Ya. Nah, itu kan kalau saham. Kalau kita bunga deposito, pajaknya ada 20%. Ya, 20%. Nah, terus kalau kita investasi di negara, ya, lewat obligasi negara, atau lewat sukuk lah, atau ada yang bilang ORI, ada yang bilang SUN, ya, suatu negara, itu pajaknya adalah 15%. Nah, terus ada lagi jual properti. Kalau jual properti, ya sebagai penjual hanya membayarkan 2,5% dari transaksi penjualan. Ya, kalau sebagai pembelinya hanya membayarkan 5%. Ya. Nah, kalau kita dapat dividen, jadi kita investasi saham nih. Lalu kita dari investasi saham itu kita dapat dividen nih setiap tahun dari Bank BCA misalnya. Nah, itu kena 10%. Nah, kalau jual jam tangan nggak ada aturannya, nggak ada aturannya. Gimana pajaknya nggak tahu. Ya, bukan nggak tahu sih, belum diatur. Nah, jadi kalau jual jam tangan, kalau nggak ada pengaturannya, itu pajaknya gede. Ya, kalau udah lapor. Ya. Terus kalau kita jual lukisan, juga nggak ada tuh ya peraturan pajak khusus untuk profit atas lukisan, nggak ada. Ya. Apalagi misalnya sekarang lagi investasi yang lagi happening, Bitcoin, wah naik profitnya besar sekali, juga tidak ada
aturan yang jelas untuk Bitcoin, berapa sih pajaknya. Jadi untuk investasi-investasi yang tidak ada aturannya, itu akan terkena namanya pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum itu adalah yang tarifnya dari 5% sampai dengan 30% gitu. Jadi memang banyak ya, kalau kita ngomong investasi sangat luas sekali ya, banyak sekali, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Memang ya gitu sih, kita harus sadar betul ya, pajak-pajaknya pos aja sebenarnya. Iya ya Pak ya, ternyata jenis-jenis pajak investasi ini banyak sekali ya Pak. Apalagi tadi saya garis bawahin, Bapak sebutkan pajak bunga deposito itu pajaknya 20% ternyata ya Pak ya. Iya, 20%. Betul. Luar biasa ya. Itu jadi saya apa ya, mempertimbangkan itu ternyata pajaknya gede sekali gitu. Nah, saya tertarik nih dengan yang Bapak sebutkan tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bisa memikirkan lagi investasi-investasi. Tadi Bapak Mario sudah menyebutkan nilai-nilai pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Nah, mungkin dari tarif-tarif tersebut para peserta itu bisa mempertimbangkan untuk memilih investasi-investasi mereka. Nah, Pak Mario, ini kalau boleh dikasih contoh nih, tadi Bapak sampaikan terkait dengan minimal 3 tahun nih Pak. Ya, sorry, tadi belum disampaikan. Jadi memang gini, jadi juga salah satu investasi itu tadi seperti yang tadi yang pajak, jadi ini ya kan tentang pajak dividen final. Jadi kan tadi ada peraturan tuh, kalau kita tarik dividen dan kita investasikan ya selama 3 tahun, ya kita tidak dikenakan pajak dividen gitu. Nah, jadi salah satu contohnya gini. Jadi misalnya ya kita dari ada perusahaan membagikan dividen ke para pemegang saham. Nah, lalu uang dividen ini dipakai nih, diinvestasikanlah di deposito atau di saham atau di reksadana gitu. Nah, saat itu diinvestasikan, uang dividen itu nggak boleh ditarik lagi, nggak boleh, harus didiemin terus di situ. Ya, selama 3 tahun ke depan harus didiemin di situ. Nah, baru deh, baru setelah baru kalau kita diemin selama 3 tahun, baru dividennya 0%. Jadi memang sekarang ini ada tadi seperti yang sudah disampaikan, memang ada lagi happening, lagi ngetren ada pajak dividen 0% di mana dikaitkan dengan investasi gitu. Ya, semoga paham. Ada perlakuan khusus ya Pak ya, tentang pajak itu ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih banyak ya Pak tentang yang lagi happening tentang dividen final pajaknya yang 0% ini. Iya Pak. Nah Pak, tadi kan kita sudah bahas mengenai tarif-tarif pajak yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana untuk investasi yang di luar negeri? Nah, ini perlakuan pajaknya seperti apa? Karena banyak juga masyarakat Indonesia itu yang melakukan investasinya di luar nih Pak. Gitu. Nah, menurut Bapak ini seperti apa pandangannya? Ya, jadi gini, sebenarnya kalau ngomong simpelnya dan sederhananya, jadi setiap investasi ya dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, terutama luar negeri, seharusnya dilapor pajak juga. Ya, namun memang ya mungkin beberapa tips informasi yang bisa saya informasikan tentang investasi atau pajak investasi di luar negeri adalah, pertama bisa diperhatikan ya dari penghasilan atau bunga atau profit dari investasi yang di luar negeri tersebut, kita sudah dipotong pajak atau belum di luar negerinya gitu. Nah, karena kalau jika sudah dipotong pajak ya kita harus sadar, kita harus tahu gitu ya, bahwa pertama berapa tarifnya. Bisa saja sebenarnya kalau kita bandingkan tarif pajak di Indonesia tuh masih lebih murah dibanding tarif pajak di Australia contohnya gitu, masih lebih jauh lebih murah. Jadi kita juga harus melihat gitu. Pertama kita kalau kita sudah dipotong pajak dari luar negeri, ya sebenarnya kita harus laporkan ya, karena nama kita sudah
ada di kantor pajak di luar negeri, gitu. Nah, dan juga sekarang itu karena kantor pajak semakin lama, semakin canggih, gitu ya. Jadi mereka itu ada namanya pertukaran informasi. Jadi nama kita yang ada di luar negeri itu akan dikasih ke Indonesia. Mas, Bapak ini ada hasil investasi loh di Australia yang dihasilkan dari negara Australia, gitu. Nanti Indonesia akan tahu. Nah, namun tadi kan tentang jika dipotong pajak. Nah, kalau penghasilan tersebut tidak dipotong pajak, ya sebenarnya kan nggak ada yang tahu ya kamu punya investasi di luar negeri. Nah, pertanyaannya perlu lapor nggak ya? Nah, itu Pak Gitu. yang penting tuh Pak. Nah, jadi yang harus dipastikan adalah untuk penentu ya, penentu laporkan apa nggak laporkan itu tuh ya memang berharapnya nggak usah dilapor ya, kalau lapor kan masih bayar pajak gitu kan. Nah ya, tapi yang harus dipikirkan adalah hasil investasi kita yang dari luar negeri itu kita akan pakai nggak sih di Indonesia ini untuk pembelian aset seperti beli rumah, beli mobil ya. Contohnya paling gampang begini, misalnya kita ada investasi di luar negeri, dapat uang sejumlah yang besar sekali, sampai ke Jakarta mau beli mobil mewah, ya kan, dari dealer. Paling pertama kan diminta, Pak, minta NPWP-nya dong. Nggak ada NPWP nggak bisa beli mobil. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba kita beli mobil, ya pajak kan tahu, oh kamu beli mobil nih, nah, beli mobil ya, kamu pakai uang dari mana? Nah, itu bisa menimbulkan pertanyaan ya, pertanyaan gitu. Semoga menjawab. Oke, ini menarik sekali ya poin ini ya Pak ya. Kalau pajak itu tahu kalau kita punya penghasilan yang tidak disetorkan ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, jadi bisa diasumsikan bahwa kantor pajak ini cukup pintar ya Pak ya. Jadi bisa mencari-cari aset-aset atau harta-harta yang mungkin sebenarnya kita sudah coba sembunyikan gitu. Agak susah ya Pak sebenarnya kantor pajak ini untuk dikelabui. Nah, gimana di pengalaman Bapak? Apakah benar Pak seperti itu? Sebenarnya sederhananya begini. Kalau saya punya prinsip seperti ini, kantor pajak itu kan nggak serumah sama kita ya, dia nggak mungkin tahu kan kita ngapain, kita beli apa, nah nggak mungkin tahu. Nah dia itu tahu kalau ada bukti-bukti atau ada serpihan-serpihan atau ada jejak-jejak ya, jejak-jejak atau apa ya, bayangan-bayangan yang kita tinggalkan dari kita punya tindakan. Maksudnya gini, contoh tadi ya, misalnya kita tiba-tiba beli mobil, ya kan? Nah, anggaplah beli mobilnya nggak sama dealer, beli mobil sama teman. Nah, tapi kan mobil itu kan mesti ada STNK. Nah, STNK itu adalah badan negara. Nah, dari STNK saja, pajak bisa nge-track, oh kamu punya mobil ya. Nah, itu kan contoh tuh, ya. Contoh tuh kita misalnya sudah pintar nih menyembunyikan, tapi tiba-tiba punya STNK. Nah, itu sama saja seperti kayak kita tuh ngasih informasi, Pak, saya beli mobil loh. Ya, gitu. Nah, itu contoh salah satu. Nah, apa contohnya ya? Contohnya misalnya kita beli apartemen, ya, beli apartemen. Nah, kita mesti ke notaris atau jual beli di mana notarisnya mengharuskan ya ada bayar pajak pajak properti, ya kan? Nah, di mana dari situ saja itu kan pajak akan tahu kok ternyata bapak ini, ibu ini ada beli properti. Jadi bahasanya gini, memang kalau kita sudah capek-capek menyembunyikan, pajak bisa tahu nggak? Bisa, ya. Nah, kalau nggak mau ketahuan bagaimana? Jangan beli mobil. Naik bis dong Pak, gitu. Enggak, bercanda. Oke, jadi cukup harus berhati-hati ya Pak ya. Kalau mau ya memang kita laporkan pajak apa adanya gitu. Jujur nih Pak. Tapi kalau memang tidak ingin ketahuan sama pajak, itu yang mesti kita akalin ya Pak ya. Betul, jadi memang mesti dipelajari. Jadi gini, mesti dipelajari flow-nya gitu kan. Ya, yang kita pelajari ya dari tindakan-tindakan kita ini ada nggak yang nyangkut sama badan negara. Ya, kalau misalnya kita punya investasi tapi uang kita untuk makan mewah, ya pajak nggak akan tahu kita makan. Ya, tapi kalau kita beli sesuatu yang berhubungan sama badan negara,
Badan negara kan di mana-mana. Ya kan Betul. ada STNK, ada apa tuh, notaris ya. Dan mereka itu pajak itu semakin lama semakin memperluas jaringan dia, semakin memperluas sehingga di mana akan sangat susah sekali untuk kita transaksi apapun tanpa pajak tahu sebenarnya. Oke, sebenarnya bisa seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, boleh nih Pak sharing juga nih Pak. Misal nih Pak ya, kita sudah tidak melakukan investasi tahun ini. Nah, Ya. itu kita sudah tidak melakukan investasi di tahun ini sehingga dianggap tidak lapor oleh kantor pajak karena tahun lalu ada investasi tapi mengapa tahun ini tidak ada. Nah, itu harus bagaimana Pak menyikapinya Pak? Ya. Sebenarnya begini. Kita itu sebenarnya kita tidak akan, pajak itu tidak akan menyalahkan kita kalau kita tidak investasi, karena itu kan hak kita ya, hak kita ya, wajar saja ya. Contohnya ya sekarang kita misalnya gini, misalnya anggaplah realitasnya, misalnya kita mengosongkan investasi kita untuk misalnya kita sengaja mau jalan-jalan atau sengaja mau makan mewah atau sengaja mau melakukan pembelian ya, di mana kita tidak investasi lagi, jadi itu sebenarnya tidak bermasalah gitu, tidak bermasalah. Yang terpenting itu memang harus apa namanya, sorry maaf, tidak bermasalah gitu, it's okay gitu, nggak masalah kalau kita nggak investasi lagi. Oke, jadi tidak ada masalah ya Pak ya. Oke. Iya, Oke. Ini kita mau tanya juga nih Pak untuk sanksi-sanksi nih Pak kalau tidak atau telat lapor pajak nih, terutama pajak investasi. Itu apa sih Pak sanksi-sanksinya gitu? Oke. Jadi gini, kebanyakan pajak investasi itu bukan rata-rata ya. Ada yang pajak namanya pajak final. Pajak final itu artinya sekali kamu bayar pajak, kamu tidak akan bayar pajak lagi. Nah, contoh misalnya bayar pajak deposito. Nah, setelah membayarkan pajak deposito 20%, udah stop, nggak ada sanksi gitu. Nah, namun memang kalau kita menginvestasikan di investasi yang tidak ada pajak final. Pajak final apa saja sih pajak final? Ya, pajak deposito, obligasi, saham, reksadana, itu semua final tuh. Nah, tapi kalau kita investasi misalnya jual jam tangan, lukisan, yang tidak ada peraturan pajak finalnya, kalau kita ketahuan sama kantor pajak bahwa kita tidak lapor, itu bisa terkena bunga, ya, kurang bayar 2%. Ya, jadi misalnya sorry maaf, bukan 2%. Kita bisa kena denda, 2% setiap bulan, gitu, atas kekurangan bayar pajak tadi. Jadi cukup berat sih sanksinya, gitu, untuk tidak melaporkan, gitu. Oke, kalau kurang bayar cukup besar juga ya Pak ya, untuk dendanya setiap bulan 2% dari kurang bayar. Itu ya. Bukan lumayan lagi Pak ya, besar loh. Apalagi kalau kurang bayarnya nanti banyak nih. Nah, kalau telat lapor pajak gitu Pak, ada nggak sih Pak dendanya Pak? Ya, jadi kalau telat lapor pajak itu kalau kita telat lapor SPT tahunan pribadi, dendanya murah kok, hanya 100.000 rupiah ya, sekali doang, tidak ada akumulasi, tidak ada penambahan, tidak ada compound interest-nya, nggak ada, jadi hanya sekali 100.000, hanya 100.000 saja, jadi cukup ringan ya untuk telat lapor, nggak masalah. Oke, itu dengan asumsi itu tidak ada kurang bayar ya berarti ya Pak ya? Betul. Kalau ada kurang bayar tetap ada bunganya ya Pak ya. Kalau badan berapa Pak? Kalau badan 1 juta. Oke, kalau badan 1 juta. Tapi untuk perlakuan bunganya, gimana Pak? Ya, kalau perlakuan bunga tetap sama. Oke.
Oke, kalau perlakuan bunganya tetap sama. Oke. Baik, Pak. Itu harus kita catat ya, Pak, untuk poin itu supaya kita tidak kena dendanya. Tidak kena denda dan tidak kena bunga 2%-nya. Nah, Pak, ini kita lanjut nih, Pak. Obrolan apa sih itu insentif pajak COVID-19 kan di awal-awal tahun 2020 atau pertengahan 2020 deh, seingat saya itu kan digaungkan juga tuh oleh pemerintah. Nah, apakah ada dampak positifnya bagi para investor Indonesia? Oke, jadi insentif pajak COVID-19 itu adalah program dari pemerintah ya untuk meringankan para perusahaan-perusahaan dan UMKM Indonesia ya. Jadi jadi meringankan perusahaan-perusahaan yang kantor pajak menganggap perusahaan-perusahaan di industri ini terkena dampak negatif nih dari COVID-19 gitu. Nah, saat ini insentifnya sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Nah, jadi insentif ini ada beberapa program perpajakan seperti contohnya ya. Jadi biasanya kan kalau kita ada karyawan, kita mesti membayarkan pajak karyawan. Nah, salah satu insentifnya adalah pajak atas gaji karyawan itu ditanggung pemerintah ya. Nah, dengan kriteria ya karyawannya ini mesti memiliki NPWP dan total penghasilan dalam satu tahunnya di bawah 200 juta. Nah, kalau memilih saat ini, pajaknya ditanggung oleh negara. Nah, namun hati-hati ya, karena seringkali kita mikir bahwa ditanggung oleh negara itu berarti kita nggak usah bayar. Nah, sebenarnya menurut peraturan kantor pajaknya, seharusnya kita sebagai perusahaan tetap harus bayar. Hanya bayarnya ke karyawan langsung pajaknya. Nah, itu disebut dengan ditanggung oleh pemerintah ya. Gitu. Namun pada kenyataannya jika perusahaan keberatan, masa saya mesti bayar pajak ke karyawan, mana masuk akal gitu kan. Nah, yang baiknya ada komunikasi lah antara karyawan dengan bosnya gitu. Nah, itu jadi ada beberapa program. Tadi pertama adalah pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemerintah. Nah, kedua ada pajak UMKM. Pajak UMKM itu sebelum COVID ini tarifnya sebesar 0,5% ya dari omset bulanan. Nah, insentifnya ini adalah untuk penghasilan UMKM pajaknya adalah 0%. Jadi nggak bayar pajak sama sekali, 0 gitu. Jadi cukup lumayan ini insentif ini. Nah, jadi insentifnya cukup banyak sih. Saya akan ngomong beberapa saja deh. Jadi satu udah, dua udah, tiga ada diskon PPh. Jadi diskon PPh 25 ya untuk pajak perusahaan di diskon 50%. Memang tidak semua perusahaan di Indonesia ini dapat insentif ini. Harus perusahaan-perusahaan yang dalam industri yang kata pajak menganggap industri-industri ini adalah industri yang terkena dampak negatif yang cukup parah dari COVID-19. Oke, panjang ya Pak ya sebenarnya penjelasan tentang itu ya Pak ya. Jadi mungkin kita bahasnya yang singkat saja. Nah Pak, kalau tadi kita membahas banyak mengenai pajak investasi. Nah, kita kan sudah bahas nih Pak dari sisi pelaku investasi nih, sedangkan juga banyak teman-teman milenial ataupun orang-orang yang baru akan mulai investasi. Sebagai calon investor pemula, hal apa sih Pak yang perlu disiapkan atau diperhatikan terkait perencanaan pajak atas investasi yang akan dilakukan? Apa mungkin tarif-tarif yang tadi itu patut dipertimbangkan sebagai pilihan dalam melakukan investasi? Nah, menurut Pak Mario ini seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya, tentunya kan kalau kita investasi kan kita maunya untung ya, sebanyak-banyaknya untung. Nah, jadi memang sebaiknya setiap orang itu ya saat kita mempelajari atau mengevaluasi investasi ya, jangan selain kita mencari berapa sih hasil investasinya, kita juga harus sadar, kita juga harus bertanya ya atas investasi ini terkena pajak apa, ya terkena pajak berapa persen, ya. Nah, terus bagaimana metodenya? Apakah itu pajak final kah? Apakah pajak bukan final kah? Nah, kita harus sadar ya karena
Karena jangan sampai seperti tadi Pak Joni bilang, kita sudah menghasilkan investasi yang bagus, tapi at the end ada pajak yang harus dibayarkan, gitu. Dan juga dengan kita mengetahui tarif-tarif pajak yang akan dibayarkan, kita kan bisa mengevaluasi, oh berarti sebaiknya saya investasi di sini saja ya. Karena kalau saya investasi di sini, saya lebih mendapatkan return yang lebih tinggi, ya, dan legal pula misalnya pajaknya. Contoh misalnya kalau kita bandingkan simple, ya, reksadana itu pajaknya 0, 1. Ya. Kalau kita investasi di negara 15%. Kalau kita investasi deposito 20%. Kan kelihatannya lebih mending reksadana gitu kan, daripada investasi deposito. Dan memang ya high risk, ada memang reksadana memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding deposito. Deposito ya sudah pasti ada bunga setiap bulan. Reksadana memang harus lebih rumit dalam memilih produk-produk mana yang kita mau invest. Nah, itu satu. Tips kedua saya adalah untuk hasil investasi-investasi yang sudah dipotong pajak, pastikan Anda rajin untuk meminta bukti potong. Ya, dikarenakan masih juga ada ya institusi atau bank-bank yang masih bandel, di mana mereka sudah memotong pajak Anda, tapi nggak dibayar ke kantor pajak, disimpan aja, gitu. Jadi itu bisa membuat kerugian untuk investor, gitu. Di mana kemudian di kemudian hari 3 tahun, 4 tahun ke depan, kantor pajak akan bilang, tolong dong bayar pajak investasi kamu, padahal kita merasa, lah, saya kan sudah dipotong sama bank, apa kamu lagi saya lagi. Jadi penting untuk kita juga meminta bukti potong pajak atas pajak yang dipotong oleh hasil investasi kita. Oke, jadi sangat penting ya Pak ya, minta bukti potong itu, karena kan kadang-kadang merasa kalau aduh pajaknya nilainya kecil nih gitu kan, bukti potongnya kecil nih gitu kan, aduh diabaikan, ternyata itu sangat ada akibatnya ya Pak ya. Jadi harus minta bukti potong juga. Nah Pak, ini seru sekali sih sebenarnya obrolan kita mengenai pajak ini, dan ternyata sudah banyak banget pertanyaan yang masuk nih ke kita nih. Boleh ya Pak ya, saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan dari para Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Apakah pihak pajak bisa melihat transaksi rekening seseorang? Nah, ini bagaimana Pak? Ini juga menarik Pak. Oke, sebenarnya jujurnya bisa ya, karena beberapa tahun yang lalu ya sudah ada peraturan dari kantor pajak di mana kerahasiaan suatu bank itu sudah jadi kan dulu kan ada peraturan bank di mana bank transaksi bank semua yang di dalam bank itu tidak boleh dikatakan oleh kantor pajak. Nah sekarang sudah ada peraturan gitu, di mana jika pajak membutuhkan dalam pemeriksaan, dia langsung bisa masuk dengan cepat mengetahui transaksi kalian, gitu. Tapi memang mungkin masih terkendala sistem, mungkin ya namanya Indonesia gitu. Memang meskipun bisa, tapi kadang-kadang down. Oke. Jawabannya. Oke, menarik. Semoga menjawab ya Pak Rudianto. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Rudianto juga. Pak, saat ini kan sedang marak investasi cryptocurrency. Apakah dikenakan pajak bila mereka untung trading? Nah, memang jawabannya sebenarnya kena ya, karena memang gini. Pertama, cryptocurrency karena memang itu tidak diatur ya. Nah, kalau tidak diatur, pajak itu dengan sederhana langsung kenakan pajak umum ya. Jadi kenakan pajak umum adalah dari pajak paling murah 5%, saudara 30%. Nah, jadi memang itulah yang menyebabkan kadang-kadang orang berpikiran, perlu nggak sih saya laporkan kalau saya ada investasi cryptocurrency gitu. Jadi tapi kalau misalnya seperti dari saya bilang tadi, jika kita menggunakan hasil investasi cryptocurrency ini untuk memberikan aset, ya itu baiknya dilapor. Gitu sih. Oke, jadi baiknya tetap dilapor ya Pak ya untuk hasil dari cryptocurrency itu. Nah, ini ada juga nih Pak pertanyaan dari Ibu Emilia.
Pak Mario, kalau Ya. asuransi juga tidak kena pajak ya? Kalau dicairkan hasil investasinya, apakah juga tidak kena pajak? Nah, ini bagaimana Pak? Kan Ya. kadang-kadang kan unit link ya Pak ya, gitu kan? Oh. Nah, jadi memang baru mungkin dalam setahun ini memang ada peraturan yang baru keluar. Ya, jadi hasil investasi unit link itu kena pajak. Kalau kena pajak sebesar 15%. Kalau kita tarik hasil investasi dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun setelah kita investasikan, gitu. Jadi tapi kalau setelah 4-3 tahun, kalau kita tarik tidak kena pajak. Memang kalau memang dulunya sih nggak kena pajak, tapi memang baru-baru ini pajak itu sedang lagi menggodok, ya. Bahkan sedang lagi memikirkan, ini reksadana kan juga perlu kena pajak juga deh, atau ini juga perlu kena pajak juga deh. Jadi banyak ya. Jadi saat ini ini kena jika dia ambil sebelum 3 tahun. Oke, jadi tetap kena ya Pak ya untuk pajak investasi di asuransi. Nah, Pak Mario, ini kan banyak sekali ya sebenarnya pertanyaannya masuk. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih banyak mengenai pajak bisa masuk ya Pak ya untuk ke IG-nya timnya MRB gitu. Kalau mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah Pak, sebelum kita menutup sesi talk show kita pada malam yang seru ini ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih tips apa sih Pak yang harus diperhatikan bagi para investor untuk melaporkan pajak mereka? Oke, paling tips paling simpel menurut saya adalah pastikan SPT Bapak Ibu itu masuk akal, ya. Jadi memang ini mungkin jadi masuk akal dalam arti begini. Pajak pastikan contohnya misalnya gini, misalnya Bapak Ibu ada beli properti, ya. Kalau ada beli properti kan pasti ada uang, ya. Kalau nggak ada uang nggak mungkin bisa beli properti, gitu loh. Nah, pastikan sumber uangnya ini sudah bayar pajak. Nah, itu contoh masuk akal. Jadi kalau kita beli properti pasti ada sumber uang. Sumber uang ini udah bayar pajak belum? Gitu. Nah, terkadang banyak orang, udahlah pusing udahlah saya nggak mau mikirkan hal seperti itu. Nah, kita mesti pikirin. Nah, jadi tips saya kayak itu juga misalnya kita mau melaporkan penghasilan dari investasi, ya. Masuk akal itu artinya dapat dari mana nih? Bahkan modal investasi kita dapat dari mana nih? Modal kita itu, ya, pastikan ada di harta Bapak Ibu, pastikan sumbernya tercatat dan sudah bayar pajak, gitu. Jadi memang tips saya lebih ke pastikan masuk akal saja, ya, karena kalau yang penting masuk akal, Bapak Ibu akan terhindar dari pengirian kata pajak. Nah, biasanya kalau nggak masuk akal, kata pajak itu sebenarnya tidak akan langsung meriksa, tapi dia nanya. Contoh misalnya, Bapak Ibu besok tetangganya beli Lamborghini. Nah, kita kan nanya, Pak, Bapak bisnis apa? Kok bisa beli Lamborghini? Nah, itu pertanyaan itu sama seperti kata pajak. Bapak kok punya investasi? Bapak punya bisnis apa? Nah, gitu. Semoga menjawab. Oke, baik Pak. Oke nih Pak, ini ada satu pertanyaan yang terakhir ya Pak nih. Ini mungkin Ya. dialamin oleh banyak Bapak Ibu di sini nih. Ya. Oke, sebentar. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Romalau. Halo Pak Mario, bila kita beli aset contoh mobil BPKB ya harusnya ini ya, BPKB atas nama orang tua, tapi NPWP atas anak saya. Ya. Pas lapor SPT tahunan dilaporkan atas nama siapa Pak? Kemudian sebentar. Pas lapor SPT tahunan dilaporkan atas nama siapa? Padahal orang tua tidak punya NPWP. Nah, ini bagaimana Pak? Oke. Nah, memang kalau orang tua tidak punya NPWP, ya berarti Bapak laporkan di NPWP Bapak. Ya, memang kalau orang tua punya NPWP, Bapak harus laporkan di NPWP orang tua, gitu. Ya, memang
Karena pajak itu akan memeriksa nama orang sesuai yang terdaftar di BPKB dan STNK itu, gitu. Jadi memang kalau dalam hal ini laporkan saja di SPT Bapak. Oke, ini pasti banyak banget ya Pak ya dialami orang tua ya. Mobil atas nama orang tua tapi dipakai oleh anak. Nah, biasanya kan hadiah mobil itu kan dari orang tua ke anak. Jadi memang harus tetap masuk ke pelaporan orang tua ya Pak ya. Betul. Semoga membantu ya Pak Romalau ya. Oke, terima kasih sekali Pak untuk penjelasan Pak Mario pada malam hari ini. Semoga membantu Bapak Ibu yang hadirin di sini untuk melaporkan pajaknya. Nah, Pak, boleh satu lagi nih, Pak. Tanggal pelaporan itu terakhir kapan ya, Pak ya? Mungkin Bapak Ibu di sini supaya tidak kelewatan nih, Pak, untuk melaporkan pajaknya. Ya, kalau untuk pajak pribadi, terakhir tanggal 31 Maret 2021 ya. Jadi sebentar lagi itu untuk wajib pajak untuk kalau kita lapor SPT pajak pribadi. Kalau untuk lapor pajak perusahaan atau badan tanggal 30 April 2021, jadi bulan depan. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Ibu tolong dicatat Bapak Ibu pelaporan pajaknya jadi supaya tidak terlewat. Jadi Bapak Ibu bisa kena denda nanti Pak kalau terlewat pelaporan pajaknya. Baik Pak Mario, terima kasih untuk penjelasan dan pemaparannya pada malam hari ini dan seru sekali. Mungkin nanti lain waktu kita bisa bikin sesi berikutnya karena banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang sudah masuk, tapi karena waktu juga kita tidak bisa menayangkan semua pertanyaannya. Terima kasih Pak Mario. Nah, Bapak Ibu kita akan langsung masuk aja ke acara berikutnya. Nah, kami ingin menginformasikan promo apa sih yang ada di Hartana Group untuk bulan ini. Nah, kami dari Hartana Group memiliki promo. Kita memiliki promo simpanan pasti. Boleh dibantu tim? Nah, ini adalah promo kita yang pertama, yaitu promo simpanan suka-suka bonus, mulai dari 12%. Dan Bapak Ibu, bunga ini adalah bulan terakhir untuk bunga mulai dari 12%. Karena nanti di bulan depan, per 1 April akan ada penyesuaian bunga. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mungkin mencari alternatif investasi, atau penyimpanan dana, Bapak Ibu bisa menghubungin Hartana Group. Ini yang pertama. Kemudian promo yang kedua, yaitu adalah promo simpanan suka-suka berhadiah. Kalau tadi Bapak Ibu mungkin ingin membeli barang yang diinginkan tapi tidak ingin mengeluarkan uang. Nah, promo ini bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, bunganya mulai dari 10% dan berlaku hanya sampai 31 Maret ini. Karena nanti di bulan depan bunganya sudah diadakan penyesuaian. Oke, selanjutnya promo yang ketiga adalah promo simpanan pasti, Somastik, di mana Bapak Ibu bisa menabung mulai dari 500.000 selama 60 bulan dengan bunga 8%. Dan khusus untuk bulan ini, itu kita ada free cashback 100% bulan ke-13. Nah, Bapak Ibu, demikian itu adalah promo yang ada di Hartana Group di bulan ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita juga ada hal yang spesial. Nah, kami dari segenap keluarga besar dari Hartana Group mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Joni Gunawan yang berulang tahun pada tanggal 18 Maret kemarin. Kami doakan semoga Pak Joni selalu sehat, bahagia, dan terus menginspirasi, berinovasi, membantu masyarakat Indonesia mengelola kekayaan dengan tepat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, kepada Bapak Ibu, tim dari atau Hartana partnernya dari Hartana Group yang ingin mengucapkan ulang tahun, kami persilahkan. Mungkin boleh dibuka mic-nya. Yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun langsung kepada Pak Joni, kami persilahkan. Happy birthday Pak Joni, semoga sehat, panjang umur. Terima kasih. Terima kasih Bu Somi. Terima kasih. Mungkin ada lagi, mungkin satu lagi dari Hartana partner kita, mungkin ada yang ingin birthday Pak Joni. Thank you. Makasih. Ayo kita makan putihan lagi. Iya, udah lama nih ya.
Wah, luar biasa. Ini banyak juga nih yang mengucapkan di room apa? Di kolom chatnya kita. Tambah keren. Thank you. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Pak Joni Gunawan yang selalu menginspirasi kami dari tim Hartana Group sehingga kita bisa nih belajar mengelola kekayaan dan pengeluaran kita secara tepat nih. Jadi kita tidak kebobolan nih pastinya nih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, mungkin ada sedikit kata penutup dari Pak Joni Gunawan, kami persilahkan Pak. Oke, thank you semua sudah luangin waktu dan udah ucapannya, doa-doanya. So thank you so much semua. Jadi sebelum tutup saya mau sharing sedikit. Satu adalah tadi kan pada tanya kan investasi apa yang pajaknya istilahnya nggak dibayar atau nggak usah dibayar, ya kan? Nah, tadi kan udah di list ya ada apa aja. Dan ternyata bunga deposito ternyata kena pajak sampai 20% gitu ya. Nah, tapi itu dipotong otomatis dari bunganya langsung potong kita terimanya net. Itu kalau ada tadi pajak apa yang reksadana itu ternyata udah neto. Nah, itu kalau pajak yang bebas pajak lah selalu dibayarin ya. Gimana kalau kedua yang terbaik yaitu ada pajak yang harus dibayar, tapi dibayarin, jadi bebas pajak juga. Oke nggak? Ya kan? Jadi harusnya bayar pajak, tapi pajaknya itu dibayarin. Oke nggak? Nah, itu ada. Ada di mana? Di Hartana. Kalau nabung simpan-simpan tadi, produk-produk tadi ya, simpanan pasti, simpanan berjangka, harusnya ada pajak. Ke pajak koperasi itu 10%. Yang bayar siapa? Hartana. Jadi teman-teman terimanya net. Jadi lapor pajaknya kita berikan. Pak Mario kita beda gitu loh. kita bayarin atas biaya kita, karena lapor tahunannya kita sih buat nasabah supaya mereka bisa lampirkan buat SPT-nya. Itu sesuatu spesial dari Hartana melakukannya. Jadi itu sebagai note aja ya satu. Kedua, saya mau share sesuatu yang luar biasa sih. Kemarin itu ini very new CEO Group Indonesia yang di Australia baru launching kemarin. Dan saya ditunjuk sebagai salah satu pengurus sebagai Chief Program Development Officer gitu ya. Saya baru tiba dan ternyata diminta untuk ini sebagai kehormatan untuk ikut jadi pengurus. Jadi saya ketua panitia kemarin, jadi sibuk tuh mikirin rundown. Soalnya yang hadir Pak Dubes sebagai pembuka acaranya, yang nemeni acaranya gitu ya. Jadi itu aku rundown-nya mesti briefing tim, datang lebih awal, siapin goodie bag, masukin barang ya gitu, banyak kerjaan macam-macam. Jadi kemarin ulang tahunnya kemarin, jadi nggak sempat mikir ulang tahun, mau mikirin event, MC-nya datang telat, hujan pula, tamunya nanti gimana, dan lokasinya itu di kediaman Wisma Konsulat Jenderal ya kan. Jadi kita ngadainnya di sana. Jadi itu dekorasi dan apa kerjasama dengan teman-teman di KJRI ya, Konsulat Jenderal Indonesia di Sydney itu untuk ngadain event itu. Jadi itu sampai tamu datang, puji Tuhan semua lancar, sukses, itu sampai selesai semua. Terus kita supaya mau cepet-cepet bantu teman-teman KJRI, kita bantu-bantu lipet-lipet kain, piring, apa biar cepet-cepet pulang, bisa nggak usah terlalu lama gitu, nggak usah terlalu, ini kita bantu-bantu gotong royong para pengurus. Nah ternyata aku udah nggak mikir apa-apa, ternyata ada yang panggil, Pak Joni, ada masalah, tolong masuk ke dalam bantu. Aku lagi lipetin meja, lipetin kursi. Pas masuk, ternyata disurprisein ada birthday cake, dan si Pak Dubes main gitar happy birthday buat saya. Wah, amazing banget. Pak Dubes main gitar buat saya gitu kan. Pak Dubes, saya merasa very honored lah ya, very honored. Itu siapa yang bisa bilang waktu birthday itu dimain gitar sama Pak Dubes? Woi, nggak ada loh. Luar biasa spesial. Jadi Pak Dubes memang suka main musik dan nyanyi. Jadi very very blessed. I'm very happy, very very blessed. Dan terima kasih ucapannya. Jadi ya itu sah. Aku mau sharing itu aja, something very happy buat saya sih, suatu yang spesial banget lah. Jadi hubungan
saya semakin terbuka, banyak hubungan sama kayak dubes, sama konsulat jenderal dan lain-lain, dan banyak hadirinnya, banyak VIP. Soalnya event itu masih karena musim-musim COVID nggak boleh lebih dari 30 orang. Jadi yang hadir tuh benar-benar luar biasa lah, pilihan-pilihan lah. Jadi itu saya berkenalan lagi sama tokoh-tokoh yang luar biasa di Australia lah. Saya bersyukur banget Tuhan bukakan jalan. Saya percaya itu untuk menuju suatu rencana yang baik buat kita semua dan membawa Hartana lebih baik. Jadi Hartana menjadi salah satu gold sponsor, salah satu sponsor terbesar buat acara kemarin. Jadi logo kita kemana-mana. Padahal aku bilang kita padahal tidak ada aktivitas di Australia. Tidak ada di Australia. Nggak apa-apa, branding dulu deh. Branding dulu. Brand kita tuh sebelahnya kapal api, kopi kapal api, Dua Tang, yang brand-brand besar. Hartana muncul. Kita masih baru. Tapi ya teman-teman hadirin udah mulai makin kenal dan makin ini ya, bersyukur lah, semoga Hartana bisa makin baik dan menjadi berkat dan solusi buat makin banyak orang. Jadi ya nanti akan update-update yang lebih seru lagi. Saya ada berapa yang memang di private banking, ada berapa yang memang financial advisory. Pas ngobrol sama saya tuh mau ngobrol lebih lanjut. Jadi yuk kita ngobrol lagi, yuk kita banyak hal yang bisa kolaborasi, kerjasama dan lain-lain. Jadi itulah very exciting times ya. Tuhan bukakan jalan, bersyukur banget. Anyway, itulah aku mau sharing itu penutupan itu sedikit aja, bahwa semua produk-produk Hartana, semua pajaknya udah dibayarin. Jadi bukannya nggak bayar pajak, tapi kita yang bayarin. Nanti laporannya kan kita biasa udah nasabah udah terima tuh, udah ada lampiran bukti bayar pajak dan lampirannya. Jadi itu service yang kita berikan, tujuannya supaya kita berpartisipasi mengedukasi masyarakat tentang bukan hanya investasi, tapi kewajiban untuk membangun bangsa lewat pembayaran pajak. Supaya kita sama-sama membuat Indonesia lebih baik dan lebih keren lagi. Itu aja titipan saya. Thank you so much. Balik lagi kepada Ibu Deta. Baik, Pak Joni, terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah diinformasikan juga, Pak Joni, bahwa pajak dari simpanan yang Bapak Ibu lakukan di Hartana Group itu sudah dibayarkan kepada pemerintah, dan itu yang membayarkan adalah Hartana Group, seperti itu. Nah, jadi bunga atau hasil simpanan yang Bapak Ibu terima itu sudah net. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa simpanan promo-promo simpanan yang kami informasikan tadi itu bunganya berlaku sampai 31 Maret ini. Nah, 1 April nanti itu akan ada penyelesaian. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan produk-produk promo pada bulan Maret ini, silakan menghubungi admin kami, Hana, atau Bapak Ibu dapat menghubungi Hartana Partner yang terdekat. Nah, tadi kita sudah ada giveaway di awal acara. Nah, kita sudah dapat nih pemenangnya nih, yang mendapatkan voucher dari MRB Finance, yaitu Ibu Agustina Tiur Mauli Nababan. Nah, kami mengucapkan selamat untuk Ibu Agustina Tiur Mauli Nababan. Nanti voucher itu akan langsung dikirimkan oleh tim Hana kepada Ibu langsung ke WhatsApp-nya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan mengkonfirmasi langsung nih kepada tim MRB Finance. Nah, Bapak Ibu, kami juga menginformasikan juga tadi bahwa di awal acara kepada semua peserta yang sudah mendaftar di acara pada malam hari ini akan mendapatkan voucher pembukaan saldo simpanan pasti di Koperasi Hartana senilai Rp500.000. Nah, kepada semua peserta setelah acara ini, tim akan langsung mengirimkan voucher tersebut kepada Bapak Ibu. Nah, bagi yang ingin bertanya langsung tentang apa sih simpanan pasti itu dan apakah benar nih bunganya itu adalah 8% per tahun, nah Bapak Ibu langsung saja menghubungi tim Hana atau menghubungi Hartana Partner terdekat. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Namun sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu, kami undang untuk membuka videonya, kita akan foto bersama. Oke. Saya akan hitung 1, 2, 3. Kita akan ambil 2 pose pada malam hari ini. Oke. Saya akan mulai. Saya akan siapkan action terbaik Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Mario karena sudah berkenan untuk sharing-sharing kepada kita tentang pajak dan investasi, dan tentunya malam hari ini itu banyak membuka wawasan kita ya Pak ya, semakin berkembang tentang investasi dan tentunya tentang pajak. Jadi kita bisa memilah-milah investasi apa yang tepat dan pastinya yang pajaknya mampu Pak kita bayar dan profitnya sesuai dengan harapan kita. Terima kasih untuk Pak Mario, terima kasih juga kepada Pak Joni Gunawan untuk sharingnya tentang apa sih yang bisa kita lakukan melihat dari keadaan perekonomian saat ini. Nah, akhir kata kami dari tim Hartana Group mengucapkan banyak terima kasih, dan kita akan informasikan acara-acara kita dari Hartana Group dengan topik-topik yang tentunya bervariasi dan membantu Bapak Ibu di dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan Bapak Ibu secara tepat. Akhir kata, terima kasih.